untuk dua player ini dengan empower mereka gitu ya. Oleh karenanya mungkin itu yang terjadi kenapa bisa ada pergantian. Tapi gue setuju banget karena Red Face sempat underperform. Beberapa kali keculik di group stage juga. Bahkan membuat harus ke last chance gitu kan. Oleh karenanya dicoba lineup baru. Sudah cukup baik dan salah satu hal yang membuat seorang player itu kadang kala bisa menjadi pede lagi adalah ketika timnya udah cukup secure. Jadi sekarang saatnya gue main all out juga bersama teman-teman gue. Nothing tulus. Nothing tulus itu dia. Dan memang butuh seperti itu untuk apa? Untuk kalaupun nanti ketika sekarang line up ini kan dipakai lagi nih Yoru main sama Excel kan di depan. Nanti butuh pergantian lagi Red Face ya Red Face harus siap gitu loh. Dengan sudah diberi kesempatan di second half ya kemarin ya untuk last chance-nya. Iya, berarti ya memang akan dilihat saja lah ya nanti untuk hasil masing-masing line up ini. Dan kita berharap nanti akan membuka atau membawa cerita yang baru lagi untuk mereka semuanya ya Jan. Itu dia, tapi ini gue tadi ngebahas sedikit, ini udah hafal ini pergerakan dari tim Flash ya. Karena Flash biasanya memang akan cepat menyeberang ke arah bagian kanan atau sudah menyisakan satu orang di sana. Biar apa? Kalau berpindah ke Pulau Bravo udah ada orang, kalaupun tetap di Alpha mereka juga sudah ada orang gitu loh. Oleh karenanya ini dicari sepertinya oleh Acul dan kawan-kawan. 4 orang udah melihat di sana. Tembakan ke arah bagian depan dan itu dia knockdown pertama yang terjadi di game kali ini didapatkan oleh seorang Acul dan menjadi eliminasi tanpa balas. Tim Flash kehilangan seorang Cornty di awal-awal permainan. Itu adalah salah satu pemain kunci dari mereka semuanya. Sebenarnya ini akan menjadi sesuatu yang disadvantage untuk tim Flash. Begitupun juga dengan tim FaZe Clan. Karena mereka kali ini bertemu dengan BTR. Tapi Threadknock masih terjadi 1-1. Masih belum ada yang dieliminasi sama sekali. Baik dari FaZe Clan ataupun dari BTR. Nggak di revive juga masih belum ada waktunya. Tapi Onzen sendirian aja di pergudangan. Akan coba untuk dicari oleh pemain-pemain dari BTR. Akan coba untuk di-welcome juga dengan sebuah granat. Tapi pastinya granat dari Onzen terbatas. Hanya tinggal 2 dan BTR lebih memilih untuk sedikit retreat. Gue punya pertanyaan besar sih. Genfos tadi udah dapat 1 knockdown. Gue tau lah maksudnya untuk bisa melakukan regroup karena kawan-kawannya. Tapi dengan jarak yang cukup jauh, nggak ada vision dari kawan-kawannya. Membuka punggung itu adalah fatality banget. Apalagi kita yang menonton aja hafal betul pergerakan FaZe Clan itu akan bergerak ke gudang, naik ke arah bagian atas lagi. Tailing mereka harusnya sudah mengerti banget gitu loh bagaimana permainan yang akan dilakukan. Bahkan revive tidak bisa dilakukan, Bigetron kehilangan 1 player ini impactnya besar sekali. Masih di early stage, apalagi mereka belum terlalu aman, masih di zona yang pertama juga. Satar untungnya itu dia 1 player yang sangat gue favoritkan. Dari Bigetron dapat 1 knockdown, tapi masih ada 3 player lain dari FaZe Clan. Sedangkan 2 player lain dari BTR ini belum mempunyai posisi enak istilahnya. Untuk melakukan backup atau agresif sekalian ke arah bagian dari FaZe Clan. Iya, following up-nya ini bakalan membutuhkan waktu yang cukup lama menurut gua untuk bisa diulur oleh Satarles yang dimana sekarang akan menghadapi 2 pemain sekaligus dari FaZe Clan karena lagi dan lagi 1 pemain FaZe Clan sedari tadi knockdown berhasil untuk di-revive untuk kedua kalinya sehingga FaZe Clan di sini lagi-lagi diungguli dari segi jumlah pemain, tapi kita berpindah menuju ke arah pergudangan karena Onzen masih berada di sana, masih nangkring di sana. Sementara waktu di sisi yang lainnya Satarles setelah mendapatkan 1 knockdown, dia pun knockdown. Leon Pang low HP harus menghadapi pemain-pemain dari tim FaZe Clan yang dimana berhasil untuk di-knockdownkan salah satunya oleh dirinya. Walaupun demikian, Leon Pang last man standing karena rekan-rekan BTR yang lain tercicil satu persatu. Fight-nya tidak jadi dengan sangat baik. Dan ingat, FaZe Clan ini melakukan loot di bagian bootcamp gitu loh. Yang pasti lootingannya akan sangat banyak. Di kontes untuk melakukan fight dengan 2 orang atau 1 melawan 2, itu masih bisa mereka counter gitu loh. Dengan banyak loot yang mereka miliki, granat yang mereka miliki. Bahkan nade akan dilempar dari seorang Morman, bisa kecabut Leon Pang. Bisa untuk bergerak sedikit, Leon Pang juga cook sebuah nade. Dua-duanya cook, tidak ada tembakan yang terjadi. Dan Morman akhirnya mengakhiri perjalanan dari Bigetron. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu evaluasi besar ya. Karena yang dilakukan itu tadi benar-benar tidak terlalu baik gua rasa dari Bigetron sendiri. Tapi masih banyak tim Indonesia lain. Talon bahkan sudah berhasil untuk masuk ke arah bagian tengah dari Pulau Alpha. Altrigo juga sudah bergerak melakukan strategi jaga jembatan, jaga bagian high ground yang biasa mereka lakukan. Sedangkan tim-tim Indonesia lain mungkin belum terlalu terlihat lagi. Apalagi ada perbedaan drop zone di mana Boom Esport pindah ke arah bagian kanan bawah mengingat adanya Infinity dan Yudo Alliance yang bermain di bagian utara. Nah itu dia, karena kan biasanya Boom Esports itu di sekitaran Paradise juga kan. Nah, apalagi dengan circle yang seperti ini sebenarnya advantage untuk mereka. Namun karena memang kampung
halaman mereka berada di bagian utara, sehingga itu tidak akan menyulitkan untuk Boom Esports rotasi. Dan sekarang kalian bisa lihat mereka sudah mulai touchdown di sekitaran Paradise. Walaupun demikian, memang circle langsung away dari bagian Paradise tersebut, langsung menuju ke arah Pulau Alpha. Dan ini akan menjadi, menurut gue, pedang bermata dua untuk tim-tim seperti Alter Ego dan juga Talon. Karena pasti bakalan ada migrasi massal yang dilakukan oleh tim-tim seperti Infinity, DX, Pygmy, Zerja, Facepan, dan juga Boom Esports dari bagian kanan. Dan untuk bisa mengantisipasi tadi ya kerugian yang mungkin bisa dihasilkan dengan tempat paling tengah, akhirnya banyak sekali tim-tim yang tadi disebutkan oleh Dona, yaitu Alter Ego, Talon, ini mereka merapat gitu loh. Karena kalau mereka split, oke, mungkin mendapatkan vision yang cukup luas, tapi akan berbahaya sekali. Sementara gue akan cerita sedikit di bagian map stream, ada gerakan yang menurut gue cukup luar biasa dilakukan oleh Vampire. Mereka berputar ke kiri banget pojok teman-teman sekalian, karena memang diuntungkan dengan Ruins, nggak lama-lama di jembatan, dan mungkin nanti bisa touchdown ya di bagian zonanya. Dan jembatan kali ini digunakan oleh Sam9 juga untuk masuk ke dalam zona ini yang tadi dikatakan oleh Dona, akan banyak sekali rotasi, akan banyak sekali repositioning karena mereka butuh untuk masuk ke dalam zona yang ada di bagian Pulau Alpha. Seharusnya mungkin akan mencoba melakukan pengamatan terlebih dahulu, ada tembakan dari bagian kanan, datang mungkin dari tim di Xavier atau mungkin Boom Esports atau mungkin NKT juga bisa melakukan tembakan ke arah mereka. Dan ketika mereka masuk di dekat bootcamp masih ada Face Clan juga, oleh karenanya mereka berputar, mereka coba mungkin ke arah titik yang tidak ada player di sana. Ini adalah bukti salah satu tim yang memang mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sangat baik, melihat bagaimana behavior tim kebanyakan, mengantisipasi datangnya tim-tim yang memang sudah ada di sana. Oleh karenanya mereka coba lewat jalur yang lain dalam Miska. Walaupun sebenarnya kalau ngomong-ngomong circle yang seperti ini, patternnya agak lumayan jarang ya Jan, tapi mereka masih bisa untuk at least adaptasi dengan situasi dan juga kondisi yang terus berbeda di setiap kali kesempatannya. Sehingga well played untuk Zerja untuk saat ini, atau tim-tim yang sekarang lagi pivot dalam segi rotasinya. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi soal Vampire, yang pengen gua tambahkan adalah mungkin salah satu keywordnya untuk menggambarkan bagaimana mereka rotasi